Budaya yang mengakar kuat dan menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan secara sadar dan kontinu akan mampu mewujudkan murid dengan karakter nilai-nilai kebajikan yang bisa memotivasi secara intrinsik untuk sadar dan bertanggung jawab melaksanakan keyakinan kelas yang disepakati bersama. Salam dan bahagia Bapak Guru Hebat Indonesia. Saya Sofyan Rasad, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Sumeneb. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 penerapan budaya positif di sekolah dengan pendamping Bapak Fasilitator yaitu Bapak Supriyono dan Bapak Pengajar Praktik yaitu Bapak Ahmad Fauzan. Lingkungan sekolah merupakan tempat penumbuhan karakter murid serta budaya positif. Budaya positif merupakan nilai-nilai serta keyakinan yang disepakati bersama, kemudian dilaksanakan dan akan menjadi budaya positif. Budaya positif berawal dari kesepakatan kelas, kemudian dilaksanakan menjadi kebiasaan positif, kemudian membentuk lingkungan yang positif, dan terwujudlah budaya positif di sekolah. Dalam penanaman serta penumbuh kembangan budaya positif merupakan tanggung jawab bersama, dan jika dilaksanakan secara kontinu akan dapat menciptakan generasi yang berkarakter dan berakhlak mulia. Tujuan dari penerapan budaya positif di sekolah yang pertama adalah menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas. Yang kedua, menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada murid dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, tolak ukur. Murid mampu membuat kesepakatan kelas dan mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam proses pembelajaran. Yang keempat adalah lini masa tindakan yang dilakukan. Yang pertama, merancang kegiatan aksi nyata dan melaporkannya kepada kepala sekolah. Yang kedua, melakukan sosialisasi kepada seluruh warga sekolah yang meliputi kepala sekolah, guru, murid, dan tenaga kependidikan terkait penumbuhan budaya positif. Yang ketiga, membuat kesepakatan kelas. Yang keempat, melakukan refleksi dan evaluasi terhadap pencapaian pada aksi nyata. Yang kelima adalah dukungan. Pada pelaksanaan penerapan budaya positif di sekolah, kami membutuhkan dukungan dari seluruh warga sekolah, yaitu yang pertama kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, murid, dan juga orang tua.
Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Hari ini ku buktikan. Ku yakin aku kan. Pada hari ini adalah hari pertama kalian masuk pada semester. Untuk itu sebelum Pak Sofyan memberikan pelajaran, hari ini kita akan membuat kesepakatan kelas. Tahu kesepakatan kelas? Ya. Jadi kesepakatan kelas ini adalah kesepakatan antara siswa dan guru untuk melaksanakannya dengan baik. Jadi kalau misalnya dulu kita mengenal adanya peraturan, kalau ada peraturan itu ada sanksi, ada hukuman, tetapi untuk kesepakatan kelas ini tidak ada sanksi dan tidak ada hukuman. Tetapi bagaimana kalian sebagai siswa, sebagai murid melaksanakan apa yang sudah disepakati bersama. Jadi kesepakatan kelasnya bisa bermacam-macam ya. Misalnya contohnya tidak boleh tidur saat pelajaran berlangsung, atau misalnya pada saat mau keluar, mau masuk kelas harus minta izin terlebih dahulu. Itu adalah kesepakatan kelas. Jadi bukan peraturan, kesepakatan kelas ini untuk kita laksanakan bersama-sama. Jadi nanti silakan kalian menuliskan, cukup satu orang menuliskan satu kesepakatan kelas ya. Situng orang nulis itu nanti kita tempel di sini, semua menempel, nanti dibacakan, akan Pak Sofyan tulis apa yang menjadi kesepakatan kelas yang harus kita laksanakan dalam jangka waktu 1 semester ke depan. Paham? Ngerti? Ya? Silakan dituliskan. Pakai bolpen. Gak usah nama, tanpa nama ya. Jadi kamu tulis misalnya 15 menit sebelum masuk semua siswa harus di dalam kelas, misalnya seperti itu. Jadi itu harus dilaksanakan. Silakan. Menunggu perbedaan. Kalau tidak boleh tidur di kelas, tidak boleh tidur saat pada jam pelajaran. Sudah ditulis apa yang akan menjadi kesepakatan kelasnya. Kalau sudah silakan nanti kalian tempel di sini satu-satu. Silakan satu-satu. Absen. Pira mana? Absen 2. Nanti kita bacakan bersama-sama sambil Pak Sofyan tulis ya. Absen 3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya di situ sudah, tidak apa-apa. Tarumbon, tabetlah. 8, 9, 10. Sudah semua? Hari Abdi? Fadli dibacakan itu hasil dari kesepakatan kelas kita yang sudah teman-temannya tulis. Silakan Fadli. Saling menghargai teman atau
saling menghargai teman atau orang lain terus dan saling menghormati. terus selanjutnya. Tidak boleh tidur pada saat jam pelajaran. Tidak boleh makan saat jam pelajaran. Ada sama. Tidak boleh makan saat jam pelajaran. Sudah, terakhir sudah itu. Perhatikan. Perhatikan. Jadi dari apa yang sudah kalian tulis tadi, Pak Sofyan dapat simpulkan yang pertama ya, kesepakatan kelas kita. Yang pertama, saling menghargai dan menghormati teman atau orang lain. Jadi kamu harus tahu posisinya kamu. Kamu sebagai siswa, sebagai murid harus menghormati guru, harus menghormati orang tua. Yang selanjutnya selain itu, bahwa kamu harus menghormati teman-temanmu yang lebih tua, baik kanca sekelas ataupun teman yang di kelas lah. Yang kedua, tidak boleh tidur pada saat jam pelajaran. Tiga, tepat waktu ke sekolah. Jadi menurut tona sekolahan ada orang marenta libur, jangan meliburkan diri. Kalau misalnya mau ada keperluan, silakan izin asora dan paham. Yang ketiga, yang keempat, tidak boleh bicara saat pelajaran. Ini yang harus, ini sudah menjadi kesepakatan ya. Jadi kamu pada saat pelajaran, kalau ada guru menjelaskan, guru menerangkan, kamu jangan berbicara. Nanti kalau ada waktunya, kamu mau bertanya tidak jelas, silakan acungkan tangan, katanya. Ya, itu kesepakatannya kita. Yang kelima, membudayakan membaca. Ini seperti literasi. Yang keenam, berbicara dengan sopan. Yang ketujuh, tidak boleh makan di dalam kelas. Yang kedelapan, buanglah sampah pada tempatnya. Yang sembilan, mengerjakan PR tepat pada waktu. Jadi kita punya 9 kesepakatan kelas yang harus kita taati bersama. Ada yang mau ditambahkan lagi? Tidak ada? Ada apa lagi? Piket? Piket kelas. Untuk piket kelas, piketnya kan sudah ada. Sudah ada kan piketnya kan? Ya. Ini. Jadi piket kelas harus datang lebih awal. Pak Soren tambahkan yang ke-10 ya. Jadi tidak hanya datang, tetapi melaksanakan piket. Paham? Ngerti? Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, jadi kesepakatan ini harus kita taati bersama. Paham? Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halini, siswa kelas 4 SDN Saranggi 1, Kecamatan Saranggi. Setelah diadakan kesepakatan kelas antara siswa kelas 4 dengan guru, maka saya dan murid-murid yang lain lebih disiplin karena kesepakatan kelas yang diterapkan oleh Bapak Sofyan adalah yang sangat baik. Saya dan teman-teman yang lain lebih sadar dan tidak merasa terpaksa karena tidak adanya hukuman, hanya diperbaiki dengan penyadaran diri dan mencoba mencarikan solusi sendiri, dan itu lebih baik serta lebih menyenangkan karena saya tidak terpaksa dan saya senang diajari Pak Sofyan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di awal pembelajaran pada pelajaran baru itu kita kelas 4 membuat kesepakatan kelas. Ya Pak, saya masih ingat bahwa mulai tidak apakah kamu bisa untuk mempraktekkan kesepakatan itu? saya akan menanamkan kesadaran
terima kasih buat dia. Dan jangan lupa kalau di awal pembelajaran Proses penanaman disiplin yang diterapkan oleh Bapak Sofyan adalah sangat baik karena saya bisa belajar dari kesalahan saya. Saya dituntun untuk melihat ke dalam diri saya dan apabila kita melanggar kesepakatan kelas, kita harus sadar bahwa melanggar kesepakatan kelas itu adalah kesalahan. Saya akan berusaha memperbaiki dan tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, waktunya hari ini saya akan berbagi tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Bapak Ibu tahu tidak apa itu budaya positif? Tidak? Belum paham? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang berpihak pada murid. Satu contoh misalnya seperti ini. Bapak Ibu mau ke kota, mau ke Sumeneb. Pada saat itu juga belum ada peraturan tentang memakai helm. Tetapi Bapak Ibu tetap akan memakai helm. Apa alasannya Bapak Ibu memakai helm? Apakah karena ada aturan? Karena ada aturan. Takut pada aturan. Mungkin alasan yang lain. Kalau jatuh takut kepalanya pecah. Kalau jatuh takut kepalanya pecah. Jadi intinya bahwa budaya positif ini harus kita bangun dari dalam diri kita. Seperti Bapak Ibu tadi mengatakan, kalau kita ke kota, ke Sumeneb, kita tidak memakai helm atau kita memakai helm. Kalau itu hanya karena sebuah ketaatan, sebuah aturan, itu berarti tidak datang dari diri kita sendiri, melainkan dari luar. Faktornya adalah faktor eksternal, faktor luar. Tetapi bagaimana kita hari ini menyadari bahwa kita memakai helm ini bukan untuk orang lain, bukan karena ketaatan kita kepada peraturan, tetapi karena untuk sebuah keselamatan. Jadi inilah yang dimaksud dengan budaya positif, budaya yang mau kita bangun, tetapi budaya itu bukan berasal dari luar, tetapi berasal dari diri kita sendiri. Kebiasaan yang disepakati bersama untuk dijalankan dalam jangka waktu yang lama. Kalau misalnya peraturan, kemungkinannya atau aturan itu hanya
melanggar dihukum, sudah yang membekas hanyalah hukuman pada mereka, bukan kesalahannya. Tetapi apabila kita menanamkan sebuah budaya yang positif, anak-anak itu akan lupa dengan sendirinya bahwa ini adalah sebuah hukuman. Kenapa? Karena nanti akan tumbuh dari dalam dirinya sendiri bahwa ini adalah sebuah keselamatan. Saya memakai helm karena alasan keselamatan, bukan karena adanya peraturan dari luar. Budaya positif menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, menyenangkan, bebas dari tekanan, suasana belajar yang positif. Jadi apabila lingkungan kita sudah kita bangun dalam situasi dan kondisi yang kondusif, dalam situasi yang positif, maka anak-anak dalam belajar itu akan merasakan kenyamanan. Anak-anak akan merasakan senang, bebas, walaupun bebasnya tetap kita kontrol. Kenapa? Karena anak-anak tidak tahu bahaya. Anak-anak bisa saja bebas bermain dan lain sebagainya. Kalau kita kontrol, kita tahu batasannya. Oh, kalau seperti ini berbahaya, kalau seperti ini kurang bagus. Maka murid akan belajar dengan baik serta dapat berkembang menjadi pribadi yang berkarakter. Jadi karakter itu tidak bisa kamu harus seperti ini, tidak. Harus kita tumbuhkan dari dalam tubuh dan dalam diri anak, supaya anak menyadari anak salah itu biasa. Tetapi bagaimana kita menumbuhkan, bagaimana kita memberikan respon yang baik supaya anak ini nantinya sadar, oh kalau saya seperti ini, kalau saya melakukan hal-hal yang seperti ini kurang baik. Jadi tidak harus kamu harus dihukum, kamu harus menulis sekian. Itu pada era yang akan datang ini sudah tidak akan berlaku lagi. Hukuman dan juga reward, tanda sesuatu yang kita berikan atas prestasi anak itu nantinya akan menjadi sebuah beban. Makanya hari ini kita belajar tentang budaya positif. Kalau anak sudah memiliki budaya positif dalam dirinya, maka anak akan berkembang sesuai dengan karakter masing-masing. Kita lanjutkan, Bapak Ibu. Dari pengertian budaya positif tadi, apa saja yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah memahami tentang budaya positif, tentang disiplin positif. Jadi disiplin ini ada disiplin biasa, ada juga disiplin positif. Tentunya antara kedisiplinan yang biasa dengan disiplin yang positif itu sangat berbeda.
Nanti kita lihat perbedaannya. Yang kedua adalah keyakinan kelas. Jadi di setiap kelas, di setiap sekolah kita buat sebuah keyakinan kelas supaya apa? Supaya anak-anak itu nanti bisa menyadari sendiri. Oh, ini yang sudah kita sepakati bersama. Ini yang sudah kita lakukan untuk membuat sebuah kesepakatan kelas. Bagaimana kita menjalankan dengan baik supaya tidak melanggar kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Yang ketiga, teori motivasi. Yang keempat, kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol. Dan yang keenam adalah strategi. Jadi yang bisa kita lakukan untuk membangun sebuah budaya yang positif itu ada 6. Jadi dari awal disiplin positif sampai pada restitusi. Restitusi ini adalah sebuah keyakinan bagaimana kita menyadarkan anak atas kesalahannya sendiri dan bagaimana anak diminta untuk bisa menemukan solusi atas kesalahan yang pernah dilakukannya baik di kelas ataupun di sekolah. Ini adalah perbedaannya antara disiplin biasa dengan disiplin positif. Yang pertama, kalau disiplin biasa itu dikendalikan oleh kontrol eksternal. Jadi yang mengontrol, yang membuat kontrolnya adalah dari luar. Sedangkan disiplin positif dikendalikan oleh kontrol internal. Jadi anak diminta, dipacu untuk bisa mengontrol dirinya sendiri, bukan karena adanya kontrol dari orang lain atau kontrol eksternal. Yang kedua, hukuman. Untuk disiplin biasa adalah adanya hukuman, iming-iming dan reward. Yang disiplin positif adalah konsekuensi logis dari kegiatan, dari segala tindakannya. Jadi artinya bahwa anak-anak itu sekarang tidak lagi diiming-imingi. Nanti kamu kalau sudah peringkat 1 kamu dapat ini. Kamu kalau nanti nilainya bagus, kamu mendapatkan ini. Tidak, kenapa? Karena reward, hukuman itu sama saja. Nanti akan membebani kepada murid. Walaupun kalau kita berpikir secara pendek, ini bagus, ini akan memacu anak untuk bisa meningkatkan prestasinya. Tetapi ini nanti akan menjadi sebuah hukuman. Anak akan belajar pada saat ada reward. Anak akan belajar pada saat ada hadiah. Kalau tidak ada hadiah, untuk apa belajar? Oh, tidak ada hadiahnya, adanya juga. Yang ketiga adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai
kebajikan universal adalah sifatnya positif. Manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai dari setiap individu. Jadi nilai-nilai tersebut bersifat universal. Antar lintas lini masanya ada suku bangsa, ada agama maupun latar belakang yang menjadi nilai-nilai kebajikan universalnya. Jadi nilai-nilai yang mau kita adakan, yang mau kita tetapkan sebagai sebuah nilai universal kepada siswa adalah nilai-nilai yang terkandung dalam profil pelajar Pancasila. Ada 6 nilai. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mandiri, benar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Jadi paling tidak nilai-nilai kebijakan universal ini nantinya bisa dibawa oleh siswa untuk membentuk sebuah karakter pada dirinya. Jadi sudah tidak lagi karena ada iming-iming hadiah atau karena ada hukuman, tetapi siswa nantinya bisa mengembangkan karakternya sendiri dari dalam dirinya setelah mendapatkan beberapa pembelajaran yang intinya bahwa nilai-nilai itu nantinya diberikan kepada siswa secara universal, secara keseluruhan. Jadi tidak sepotong-sepotong. Artinya bahwa kita sebagai guru bagaimana membiasakan anak, bagaimana memberikan sebuah tolak ukur kepada anak untuk melakukan hal-hal yang positif ini. Ada teori motivasi, ada 3 hal yang disampaikan oleh Dean Grossen. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak dibawa ke dunianya, anak diberikan pemahaman budaya positif supaya anak nyaman dan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Makanya hari ini dan mungkin seterusnya teori-teori hukuman ini akan ditiadakan karena nantinya akan menjadi beban kepada anak. Dan beban ini tidak hanya melekat pada jangka pendek. Nanti mungkin setelah beberapa tahun anak akan ingat, saya dulu pernah dihukum seperti ini. Jangankan anak, saya sendiri sudah merasakan itu. Kenapa? Karena pada saat dulu SD saya pernah dihukum seperti ini. Dan saya masih ingat sampai sekarang. Kenapa? Karena hukuman ini efeknya jangka panjang, jadi kurang baik. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi teori motivasi ini untuk perilaku manusia bahwa kita berbuat sesuatu itu bukan karena adanya imbalan, bukan karena adanya penghargaan. Kenapa tadi
saya sampaikan bahwa penghargaan, imbalan itu adalah sama halnya dengan hukuman, karena kita akan terbebani. Saya sudah dikasih ini, saya mau belajar, kalau saya nanti peringkat 1 dapat sepeda, ini akan menjadi beban, akan menjadi sebuah ketidaknyamanan pada diri anak. Karena apa? Mungkin di satu sisi anak bisa semangat, tetapi efek jangka panjangnya nanti, jangka panjangnya akan berefek yang kurang baik kepada anak. Kenapa? Apalagi nanti pas misalnya sudah tidak lagi menjadi pantauan orang tuanya, kuliah dan lain sebagainya, anak tidak mau belajar. Kenapa? Orang tua saya sudah tidak ngasih sepeda saya lagi kalau saya juara. Jadi ini yang menjadi beban. Makanya kita hari ini berubah dari kebiasaan disiplin positif yang biasa menjadi disiplin yang positif. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya bahwa kalau kita tidak ada hukuman, kita tidak ada reward, imbalan, penghargaan, kita akan berjalan sesuai dengan apa yang kita mau. Artinya bahwa tidak, saya mau seperti yang orang tua saya kehendaki, saya harus juara 1, saya harus ikut lomba. Tidak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, waktunya hari ini saya akan berbagi tentang budaya positif. Apa itu budaya positif? Bapak Ibu tahu tidak apa itu budaya positif? Tidak? Belum paham? Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang berpihak pada murid. Satu contoh misalnya seperti ini. Bapak Ibu mau ke kota, mau ke Sumeneb. Pada saat itu juga belum ada peraturan tentang memakai helm. Tetapi Bapak Ibu tetap akan memakai helm. Apa alasannya Bapak Ibu memakai helm? Apakah karena ada aturan? Karena ada aturan. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai universal. Tadi seperti apa yang sudah saya contohkan, bahwa kita mau ke Sumeneb bukan karena kita takut polisi, bukan karena kita taat kepada peraturan, tapi karena demi untuk sebuah keselamatan. Kalau itu sudah tumbuh dari dalam diri kita, maka nilai-nilai universal ini
yang bisa disepakati menjadi sebuah kesepakatan kelas akan bisa terrealisasi dengan baik. Dari apa yang sudah kita pahami bersama tadi tentang nilai-nilai universal, selanjutnya kita akan mengetahui bahwa kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenangan, dan perilaku buruk seorang biasanya adalah respon dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Artinya apa? Bahwa kalau kita menginginkan sesuatu seperti tadi, kita sama orang tua kita disuruh seperti ini, harus bisa juara, tetapi kita tidak bisa mencapai itu karena mungkin ada beberapa faktor, beberapa hal seperti kebutuhan dasar manusia yang tidak kita miliki. Akhirnya kita berontak. Respon yang tidak baik ini, bagaimana nantinya kita bisa meminimalisir dan juga memberikan sebuah solusi, tetapi solusi ini nantinya dihadirkan dari diri anak, bukan dari kita. Terkadang kita kan kamu harus seperti ini. Sebetulnya itu kurang tepat. Kenapa? Karena terkadang apa yang kita inginkan dengan apa yang anak inginkan itu berbeda. Itu kita sudah di kesimpulan untuk kebutuhan dasar manusia. Sangat penting bagi guru untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-muridnya agar bisa memahami alasan dibalik setiap tindakan dan sikap dari tingkah laku mereka. Karena setiap individu itu adalah dilahirkan istimewa, setiap anak berbeda. Setiap anak punya kelebihan masing-masing, setiap anak punya kekurangan masing-masing. Tetapi kita sebagai pendidik harus tetap berprinsip bahwa anak ini adalah ibaratnya gunung es. Artinya apa? Bahwa yang terlihat hanya sedikit. Bapak Ibu tahu gunung es? Gunung es itu yang terlihat di permukaan hanya sedikit, tetapi di dalamnya itu jauh lebih besar. Artinya bahwa potensi anak, potensi yang dimiliki oleh setiap siswa, setiap murid, setiap peserta didik kita itu berbeda. Jadi bagaimana kita menggali potensi-potensi yang ada pada diri siswa agar mereka bisa ditebarkan lakunya dan tidak tersesat sehingga mereka bisa menjadi pribadi yang lebih baik dengan tuntunan budaya positif tadi. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol.
Jadi Bapak Ibu bisa menempatkan diri dalam 5 posisi kontrol ini, karena posisi kontrol ini adalah mengontrol siswa kita. Yang pertama adalah sebagai penghukum. Bapak Ibu pernah tidak menjadi atau berada di posisi penghukum? Sering mungkin ya, anak-anak rame sedikit dihukum, anak-anak tidak mengerjakan PR dihukum. Itu adalah posisi penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Anak-anak diceramahi, diberi ujangan dan lain sebagainya, seolah-olah yang bersalah adalah anak. Dari kedua posisi ini, posisi penghukum dan membuat merasa bersalah ini adalah 5 posisi yang tidak baik, 5 posisi yang tidak tepat yang dilakukan oleh guru. Selanjutnya, teman. Bapak Ibu pernah tidak menjadi teman bagi siswanya? Merangkul, berbicara dengan seolah-olah seperti teman, seolah-olah tidak ada sekat, tidak ada perbedaan antara guru dan murid. Tetapi di sini posisinya adalah untuk mengembalikan siswa itu menjadi lebih baik. Pernah? Ya. Jadi ini walaupun teman dan pemantau ini juga masih terbilang bahwa posisi yang kurang tepat. Nanti yang paling tepat adalah Bapak Ibu sebagai manajer. Seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Kembali ke keyakinan kelas. Jadi makanya di awal kita harus membuat keyakinan kelas terlebih dahulu, supaya anak tidak terbebani dengan peraturan-peraturan yang sudah ada. Yang kedua, apakah kamu meyakininya? Sampai apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Dari pertanyaan yang terakhir ini, kita sebagai guru memposisikan sebagai manajer menumbuhkan, mencarikan solusi untuk anak dengan solusinya sendiri. Jadi anak tidak harus didikte, kamu seperti ini, kamu harus seperti itu. Tidak. Tetapi dalam posisi ini anak akan menemukan sendiri. Misalnya satu contoh, ada anak atau siswa yang tertidur, ditanyakan dulu. Tertidur di dalam kelas, ditanyakan dulu, bagaimana, kenapa kamu bisa sampai tertidur, apa yang kamu lakukan, dan lain sebagainya, sehingga nanti anak itu bisa menemukan sendiri apa solusinya, bagaimana supaya kita tidak tertidur di dalam kelas. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Ya, kita membimbing murid. Jadi dicarikan dulu, carikan masalahnya, apa akar permasalahannya. Setelah ketemu permasalahannya, anak-anak dibiarkan untuk mencari solusi sendiri. Jadi bukan karena kita,
Sama seperti Al-Quran tadi. Kalau Al-Quran kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu. Tetapi dengan restitusi, dengan posisi sebagai manajer, kita menggali apa potensi-potensi anak yang ada pada diri anak supaya anak ini bisa menemukan solusinya sendiri. Dan bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompok yang lebih baik. Jadi setelah restitusi ini, dengan adanya analisa, dengan adanya segitiga restitusi, kita diminta untuk tidak memfonis siswa. Artinya bahwa kamu salah tidak seperti itu, tapi secara halus dari keyakinannya sendiri, sehingga anak yang ada di posisi bersalah itu bisa nanti menyadari kesalahannya sendiri. Jadi ini tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa menghukum dan membuat orang merasa bersalah ini adalah identitas yang gagal. Jadi kita kalau bisa jangan sampai melakukan ini pada 5 posisi kontrol. Yang kedua adalah berhasil atau sukses. Tetapi dalam hal ini ada ketergantungan kepada orang lain masih. Kenapa? Karena kita sebagai teman dan sebagai pemantau masih ada yang memantau, masih ada yang melihat dari jauh, sehingga anak masih belum bisa menghargai dirinya sendiri, dan anak tidak akan bisa menemukan solusi. Kenapa? Karena masih ada kita teman atau pemantau. Oh tidak, solusinya atas guru seperti itu. Tetapi kalau nanti kita memposisikan sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan sampai pada mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri, itu nanti akan tumbuh dan lahir dengan sendirinya dari dalam dirinya sendiri. Jadi ini yang akan kita lakukan ke depan. Sekarang tidak lagi anak itu diminta adanya hukuman kecuali lomba. Kalau lomba itu memang sudah ranahnya, porsinya untuk mendapatkan menjadi juara. Tetapi pada saat pembelajaran di kelas, seperti kemarin misalnya di yang waktu kita ke bintang-bintang, dikasih bintang ke Sidoarjo, itu sebenarnya itu kan sama dengan ini reward, penghargaan. Dari itu anak-anak yang tidak mendapatkan reward akan mendengar. Nah, di satu sisi memang bagus, tetapi di sisi lain ini nanti akan mengganggu. Kenapa? Karena hari ini saya dapat bintang, besok harus dapat bintang lagi, dan seterusnya seperti itu. Jadi ketergantungan. Makanya reward ini sekarang sudah
kalau bisa jangan lagi diberikan, jangan lagi. Kenapa? Karena akan membuat anak ketergantungan, merasa dihukum dengan penghargaan. Nah, karena paling capek misalnya mau sekolah, hujan, saya kemarin dapat bintang, hari ini harus dapat bintang lagi. Seperti itu kan? Jadi berusaha, tetapi ini karena adanya bintang. Kalau tidak ada bintang, anak ini kan akan malas dan seterusnya. Untuk selanjutnya, ini adalah segitiga restitusi. Jadi ini nanti yang akan menjadi sebuah solusi bagaimana siswa-siswa kita yang ada masalah yang melanggar kesepakatan kelas nanti ini menjadi solusinya. Ini adalah segitiga restitusi. Yang pertama, hal yang perlu kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Jadi siswa itu dibawa bagaimana untuk menstabilkan identitasnya, untuk menstabilkan kesalahan-kesalahannya. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi anak diberikan kesempatan untuk menemukan sendiri bagaimana validasi tindakan yang salah. Apa yang sudah anak lakukan, apa yang sudah anak kerjakan. Dengan segitiga restitusi ini tentunya mengetahui apa alasan-alasan anak melakukan hal-hal yang seperti itu. Yang keempat adalah menyatakan keyakinan. Jadi keyakinan kelas apa yang sudah disepakati bersama atau yang mungkin dilanggar sehingga anak itu bisa nantinya menemukan sendiri apa solusi yang tepat untuk mengatasi masalahnya sendiri. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi teori kontrol menyatakan nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai universal. Tadi seperti apa yang sudah saya contohkan, bahwa kita mau ke sunnah bukan karena kita takut polisi, bukan karena kita taat kepada peraturan, tapi karena demi untuk sebuah keselamatan. Kalau itu sudah tumbuh dari dalam diri kita, maka nilai-nilai universal ini yang bisa disepakati menjadi sebuah kesepakatan kelas akan bisa terrealisasi dengan baik. Dari apa yang sudah kita pahami bersama tadi tentang nilai-nilai universal, selanjutnya kita akan
kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Setiawati, SPD SD, selaku Kepala Sekolah SDN Saronggi 1. Saya sangat senang dan bangga sekali kepada Bapak Sopyan Rasad karena beliau telah lulus sebagai guru penggerak. Karena beliau adalah mempunyai dedikasi yang sangat tinggi, juga bisa mempengaruhi teman-temannya. Bukan hanya beliau yang lulus sebagai guru penggerak, namun beliau juga sudah bisa membawa temannya, yaitu 2 orang guru juga lulus, dan insya Allah dalam waktu dekat beliau juga akan mengikuti pelatihan. Dengan adanya budaya positif yang telah diterapkan oleh beliau, sangat berpengaruh terhadap teman-temannya, khususnya guru SDN Saronggi 1, umumnya guru-guru di Kecamatan Saronggi, khususnya yaitu di Gugus 02, karena beliau sudah memberi contoh-contoh dan berbagai praktik baik. Oleh karena itu, saya sebagai kepala sekolah sangat mendukung penuh. Semoga ilmu-ilmu yang telah diterima bermanfaat, khususnya bagi diri Pak Sopyan dan serta guru-guru yang lain, yaitu di Kecamatan Saronggi. Cukup sekian dari saya. Diakhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan saya tentang budaya positif yang sudah saya terapkan di SDN Saronggi 1. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam dan bahagia guru-guru hebat di Indonesia. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.